Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial bisnis digital. Oke, pada video kali ini kita akan lagi-lagi membahas agregator musik gratis SoundOn ya. Kita akan menyambung beberapa pembahasan kita sebelumnya tentang SoundOn. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara upload lagunya juga, dan bagaimana cara penarikan uang dari SoundOn. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas sedikit lebih terperinci berapa sih yang kita dapat dari mengupload lagu kita di SoundOn dan bagaimana cara penghitungan royaltinya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel tutorial bisnis digital agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik tentang bisnis digital di masa mendatang. Jika sudah, kita intro dulu. Let's go. Nah, oke ya. Sebagaimana yang sudah saya bilang di depan, kita kali ini akan membahas tentang masalah pendapatan atau royalti ya. Jadi tentunya sebelum kalian mengupload lagu kalian atau merilis lagu kalian via SoundOn, tentunya kalian bertanya-tanya dong, emang kalau kita mengupload lagu di SoundOn atau merilis lagu via SoundOn, kita dapat berapa sih per lagunya? Atau bagaimana cara penghitungan royaltinya begitu ya. Nah, di sini ini adalah akun utama saya ya. Jadi saya tidak menggunakan akun baru di sini karena akun baru tentunya belum ada statistiknya. Jadi saya menggunakan akun utama saya. Di sini ada sekitar sudah 15 lagu yang sudah saya rilis di sini ya. Nah, di sini untuk pengertian analitik ya, pendapatan, analitik dan juga royalti, ada beberapa hal yang butuh kalian perhatikan. Yang pertama ya, di statistik ulasan analitik ini adalah analitik global, di mana di sini semua pemutaran dan streaming itu dihitung. Entah itu streaming yang mendapatkan royalti ataupun streaming yang tidak mendapatkan royalti. Bahkan streaming yang kalian buat sendiri, misal streaming buatan bot dan yang lain kadang masih dihitung di sini. Jadi total jumlah streaming di sini itu belum final ya. Dan lagi untuk masalah pembuatan video, untuk masalah royalti itu kalau di TikTok yang dihitung bukan tampilan videonya ya, kalau di TikTok ini. Nah, kalau TikTok itu syarat untuk bisa mendapatkan royalti adalah dari pembuatan video. Nah, jadi orang yang membuat video dengan lagu kita itu ada berapa. Nah, itu yang dihitung kalau di TikTok. Sedangkan di layanan streaming ya seperti Spotify, Apple Music, Amazon Music dan YouTube Music dan sejenisnya, itu yang dihitung memang dari streamingnya ya. Jadi karena memang tidak ada pembuatannya di sana ya. Jadi total pemutaran atau streamingnya. Jadi yang biasanya yang real time ini itu biasanya hanya yang dari Spotify ya. Sedangkan Amazon, YouTube dan Apple itu biasanya tidak. Karena mereka seperti privat itu ya. Karena mereka update-nya itu setiap 3 bulan sekali kalau untuk gaji ya. Nah, oke ya. Jadi berapa sih sebenarnya yang kita dapat dari mengupload lagu kita di SoundOn ini? Berapa sih per lagu atau bagaimana cara penghitungan royaltinya? Oke ya. Untuk penghitungan royaltinya sendiri biasanya itu per streaming ya guys ya. Jadi dari layanan streaming mana, terusan dari negara mana saja mereka streaming, itu yang menjadi pertimbangan. Dan apakah mereka itu termasuk user yang premium berbayar atau user gratisan, itu juga sangat berpengaruh dari penghasilan royalti kita ya. Nah, sedangkan untuk royalti sendiri untuk setahun pertama SoundOn menjanjikan bagi kalian 100% royalti itu untuk kalian. Jadi SoundOn tidak mengambil bagian sepeser pun dari royalti kalian ya. Itu yang dijanjikan oleh pihak SoundOn. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya ya, setelah 1 tahun pertama nanti akan ada pembagian hasil royaltinya itu 90 dan 10%. 10% untuk pihak SoundOn dan 90% untuk pemilik lagu atau kalian ya sebagai pemilik lagu. Oke, di sini kita akan membaca yang namanya statistik ya, royalti di sini. Jadi sebenarnya yang ada di analitik awal tadi itu belum final ya. Jadi nanti yang masuk di sini itu adalah yang final, yang dimana sah menurut SoundOn, sah untuk mendapat royalti. Bahkan jika di analitik awal kalian mendapatkan puluhan view mungkin atau puluhan ribu streaming ya, tapi pada faktanya nanti ya di akhir-akhir ketika sudah masuk di tab royalti, nah inilah yang dianggap oleh pihak SoundOn
layak untuk mendapatkan bayaran pemutaran yang mereka akui. Nah, jika kalian bertanya bagaimana cara penghitungan loyaltinya, nah untuk setiap platform streaming itu berbeda-beda ya. Nah, saya contohkan di sini. Untuk Spotify ya, di sini ada total 19.000 pemutaran yang diakui loyaltinya ya. Akan tetapi ini saya cek, itu ada sekitar 2.000 lebih pemutaran dari negara yang loyaltinya kosong. Alias mereka memang diakui dari segi pemutaran, tapi dari segi loyalty mereka kosong. Tidak tahu masalahnya apa, mungkin Spotify tidak support di sana atau bagaimana juga kurang tahu, atau memang negara tersebut memang untuk masalah pembagian loyalty memang sangat-sangat minim sekali ya nilainya. Ada 2.000 lebih pemutaran yang di sana saya mendapatkan Rp0 dari satu negara itu, dari satu negara. Hanya satu negara itu saja. Jadi dari anggap saja 19.000 ini kita kurangi 2.000 ya, 17 ribuan lah. Jadi saya mendapatkan Rp508.000. Ini termasuk lumayan ya untuk Spotify. Nah, sedangkan kenapa kok loyalty itu bisa besar bisa kecil itu tergantung ya. Kalau di Spotify seperti ini. Biasanya kalau untuk Spotify itu kalau yang memutar lagu kita adalah user premium ya, maka biasanya pembayarannya akan lebih tinggi, per streamingnya itu lebih tinggi, berbeda dengan pendengar gratisan yang menggunakan akun gratis. Karena kalau yang mendengar adalah yang menggunakan akun gratis, maka loyalty yang kita dapatkan itu hanya dari pembagian iklan Spotify. Sedangkan di Spotify itu iklan tidak selalu muncul, biasanya hanya jeda 2 lagu, 3 lagu, bahkan kadang 5 lagu baru ada satu iklan, itu pun iklan dari Spotify sendiri biasanya. Nah, jadi perbedaan sangat jauh sekali jika yang memutar adalah user premium. Maka kalian akan selalu mendapatkan loyalty dari user premium tersebut, meskipun hanya satu. Ya, Spotify ini termasuk lumayan kalau menurut saya, dan untuk mencari view juga cukup mudah di Spotify selama kalian bisa melakukan promosi ya. Sedangkan untuk penghasilan di YouTube ya, YouTube musik atau konten ID ini juga cukup lumayan menurut saya. Dari 209 pemutaran saya mendapatkan 88.000, ini cukup tinggi menurut saya. Tapi saya cek ini memang untuk negaranya targetnya US ya saya. Karena memang lagu-lagu yang saya ciptakan itu lagu-lagu jenis relaksasi gitu, untuk backsound atau untuk sekedar santai seperti itu. Jadi mungkin banyak yang suka di sana ya. Meski tidak terlalu banyak yang memutarnya di YouTube, tapi hanya dengan 209 pemutaran, kalau tidak salah ini US dan UK kalau nggak salah, dapat 88.000 ya. Untuk Geni Musik 60 pemutaran kita mendapatkan 2.550. Dan untuk Facebook, Instagram Story dan Reel ya, dari 99 pembuatan video yang menggunakan musik saya mendapatkan 2.200-an ya. Lumayan. Untuk TikTok sendiri ya, hanya sekitar 97 video ya, baru 97 video yang dibuat menggunakan musik saya, dan saya mendapatkan Rp1.600 ya dari 97 pembuatan tersebut. Jadi sepertinya lebih prospek untuk YouTube ataupun untuk Spotify. Untuk Amazon Musik dari 7 pemutaran saya mendapatkan 900 perak. Dan SoundCloud ini lumayan ini ya, dari SoundCloud saya mendapatkan satu pemutaran streaming dan saya mendapatkan Rp353. Ini lumayan ya SoundCloud ini. Jadi di sini nanti kalian bisa menilai sendiri layanan streaming mana yang sekiranya menurut kalian menjanjikan penghasilan paling tinggi ya. Nah, tapi di sini akan fokus pada Spotify, bagaimana cara menghitung loyalty pada Spotify di sini ya. Oke, ini saya coba membuka untuk laporan dari pihak SoundOn ya. Laporan dari pihak SoundOn untuk bagian Spotify ya. Di sini akan ada keterangan, kalau kalian lihat ini adalah bagian sini, ini lagunya ya, judul lagunya yang diputar ya. Ini adalah jenis loyaltinya ya, recording atau rekaman. Dan ini adalah store-nya atau platformnya ya. Ini ada Spotify, TikTok, Spotify. Ini adalah laporan lengkap semua ya dari pihak SoundOn. Ini di bulan 11 ya, laporan bulan 11. Dan lihat ini ada yang bulan 10, ini berarti YouTube ya. Jadi penghasilan bulan 10 masuk di bulan Januari ini ya. Beda sekitar 3 bulan ya.
dapat 2 ya, dapat 2 dan saya mendapatkan Rp38 ini ya dari YouTube. Oke. Nah, ini nih di Spotify ada yang namanya ya Spotify ini ya, AD supported. Nah, kalau ada keterangan AD supported berarti ini yang memutar atau yang men-streaming lagu kita di Spotify itu user gratisan. Jadi mereka menggunakan akun gratis sehingga bayarannya juga lebih sedikit. Bahkan dari 2 pemutaran Rp0,39, tidak sampai Rp1 ya. Ini pun dari negara Malaysia ya. Jadi juga tergantung dari negara mana mereka melakukan streaming ya. Kalau dari Jepang 3 streaming ya, individual. Kalau individual berarti mereka tidak gratis, mereka berlangganan secara individu. Mungkin di Spotify itu ada beberapa jenis langganan ya. Mungkin di tiap negara beda-beda, ada yang family, ada yang individual, ada yang duo. Kalau duo mungkin bisa digunakan sebanyak 2 user seperti itu ya. Kalau family mungkin bisa digunakan akun sekeluarga atau bagaimana ya. Mungkin seperti itu. Nah, setiap pemutaran yang ada penjelasan AD supported itu menunjukkan mereka adalah user gratis. Yang dimana rata-rata semua pemutaran di sini memang user gratisan. Jadi karena lebih banyak user gratis daripada user premium, pendapatannya juga tidak seberapa. Karena untuk loyalty sendiri Spotify itu biasanya pembagiannya kalau yang gratisan itu dari iklan, sebagaimana yang saya jelaskan. Dan iklan Spotify itu tidak selalu muncul. Biasanya jeda 2 lagu, 3 lagu, bahkan kadang 5 lagu itu hanya ada 1 iklan yang muncul. Dan itu nanti akan dibagi lagi dengan semua lagu yang diputar bersamaan dengan lagu kita. Jadi siapa yang paling banyak mendapat persenan? Kalau misal lagu kita itu diputar lebih banyak daripada lagu yang lain, maka kita mendapatkan presentasi pembagian hasil lebih banyak. Akan tetapi kalau dari jumlah semua total pemutaran 100%, ya kita hanya mendapatkan bagian sebesar 1% saja dari semua total pemutaran tersebut ya. Jadi kita hanya mendapatkan 1% dari pendapatan iklan yang dibagikan. Seperti itu. Jadi ya loyalty itu tidak menentu setiap bulan, jadi beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menentukan wah tiap bulan pasti dapat segini, tidak bisa. Karena tergantung banyak faktor seperti negara, langsung jumlah iklan yang muncul kalau memang gratisan, terusan apakah yang memutar lagu kita itu user gratisan atau user premium berbayar dan sejenisnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kotak komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu like, share, and subscribe. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.